warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Osop Mangatur, selaku mahasiswa Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Udayana, dengan NIM 19055410092. Sekarang, saya ingin membuat sebuah video pembelajaran mengenai PLTS yang berada pada daerah saya, yaitu daerah Bogor. Saat ini, saya telah mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi PLTS milik Bapak Wahyu yang berlokasi di perumahan Bogor Raya Permai, Bogor, Jawa Barat. Sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai PLTS milik Bapak Wahyu, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu PLTS. Nah, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya merupakan suatu pembangkit tenaga listrik yang energinya berasal dari energi radiasi matahari. Atau mudahnya, PLTS ini memanfaatkan energi radiasi matahari untuk menghasilkan energi listrik. Pada PLTS milik Bapak Wahyu menggunakan PLTS berjenis atap atau PLTS atap. Bisa kita lihat di sini. Nah, PLTS sendiri berdasarkan konfigurasi instalasinya terdapat beberapa jenis, yaitu on-grid dan juga off-grid. PLTS on-grid merupakan PLTS yang terhubung dengan jaringan listrik PLN, sedangkan PLTS off-grid tidak terhubung dengan jaringan PLN. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PLTS milik Bapak Wahyu, yuk kita lihat komponen-komponennya. Nah, PLTS milik Bapak Wahyu sendiri merupakan PLTS yang berjenis on-grid atau yang terhubung dengan PLN. Maka dari itu, hanya terdapat dua komponen utama, yaitu modul surya yang saat ini berada di belakang saya, dan yang kedua itu inverter. Sekarang kita akan bahas mengenai modul surya. Modul surya itu merupakan kumpulan dari sel fotovoltaik, yang mana tujuannya itu untuk mengkonversi energi radiasi matahari menjadi energi listrik. Biasanya, energi yang dihasilkan oleh suatu modul surya merupakan listrik DC atau searah. Sekarang dapat kita lihat lebih jelas modul surya pada PLTS atap milik Bapak Wahyu. Pada PLTS atap ini terdapat 8 buah modul surya dengan total kapasitas sebesar 3.300 watt peak, yang artinya kumpulan modul surya ini mampu menghasilkan daya maksimum sebesar 3.300 watt, terutama ketika siang hari atau ketika matahari mencapai puncaknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen yang kedua yang bernama inverter. Bisa kita lihat di sini alatnya. Alat ini terhubung dengan modul surya yang di atas tadi. Nah, fungsi dari inverter sendiri untuk mengubah listrik DC yang dihasilkan oleh modul surya menjadi listrik AC agar sama dengan listrik yang digunakan oleh PLN, yaitu listrik AC. Sekarang saya akan membahas cara kerja dari PLTS atap on-grid yang dapat dilihat pada skema berikut. Pertama, modul surya akan menyerap energi radiasi matahari. Kemudian energi radiasi matahari akan diubah menjadi energi listrik oleh sel-sel fotovoltaik sehingga memperoleh listrik DC. Listrik DC tersebut kemudian akan diubah menjadi listrik AC oleh inverter. Arus AC yang diperoleh akan terhubung ke jaringan listrik rumah melalui AC breaker panel dan akan bekerja secara paralel dengan grid PLN. Jika menggunakan KWH meter ekspor-impor, maka pelanggan dapat mengekspor kelebihan daya yang dihasilkan PLTS ke jaringan distribusi PLN. Sudah kira-kira 2 bulan, terutama untuk mengurangi biaya bayar listrik. Ya paling tidak setelah ini on-grid-nya jalan, listrik saya bayarnya berkurang antara 500 sampai 600 ribu. Sebagai kesimpulan, penggunaan PLTS atap pada rumah Bapak Wahyu dapat membantu mengurangi biaya listrik sebesar 500 sampai 600 ribu tiap bulannya, yang menunjukkan penggunaan PLTS atap dapat menjadi investasi jangka panjang. Sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Terima kasih telah menonton.